ini kita akan ngebahas tentang ilmu kimia. Apa sih yang kamu pikirin tentang ilmu kimia? Tulis di kolom komentar ya. Kalau yang kamu pikirin itu tentang sianida atau formalin, apalagi boraks, artinya kamu belum kenal sama yang namanya kimia. Kimia itu erat sama kita di kehidupan sehari-hari loh. Mulai dari udara yang kita hirup, baju yang kita pakai, sampai alat yang kamu pegang untuk nonton video ini, itu terbuat dari kimia loh. Kalau kamu mau lebih kenal dengan kimia, ikutin terus videonya ya. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Contohnya, meja, kursi, pohon, udara, dan masih banyak lagi. Susunan materi terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan juga campuran. Zat tunggal terdiri menjadi dua, yaitu unsur dan juga senyawa. Unsur adalah zat paling sederhana yang tidak dapat diurai lagi, yang terdiri dari satu atom. Contohnya bisa kita lihat pada tabel periodik. Unsur natrium yang terdiri dari satu atom Na, unsur hidrogen yang terdiri dari satu atom H, dan masih banyak lagi. Senyawa adalah gabungan dari dua unsur atau lebih. Contohnya H2O. Senyawa H2O terdiri dari unsur hidrogen dan juga unsur oksigen. Selanjutnya yaitu campuran adalah gabungan dua zat atau lebih di mana sifat penyusunnya tidak hilang. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan juga campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran di mana gabungan dua zat atau lebihnya tersusun secara merata atau sempurna. Contohnya yaitu larutan gula. Jika kamu melarutkan gula di dalam air dan diaduk secara merata, kamu tidak akan bisa membedakan antara partikel air dan juga partikel gula. Itulah mengapa dia disebut campuran homogen. Yang kedua yaitu campuran heterogen, di mana gabungan dua zat atau lebih yang tersusun secara tidak merata. Nah, campuran heterogen ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu koloid dan juga suspensi. Masing-masingnya bisa kita lihat dari ukuran partikelnya. Koloid, jika kita lihat tanpa menggunakan bantuan alat apapun, maka akan terlihat seperti campuran homogen. Namun, jika kita lihat menggunakan mikroskop ultra, maka akan terlihat seperti campuran heterogen. Contohnya yaitu susu. Jika kamu melihat susu menggunakan mikroskop ultra, maka akan terlihat perbedaan antara partikel air dan juga partikel susu. Contoh lain dari koloid yaitu ada santan, mentega, dan juga keju. Selanjutnya adalah suspensi. Suspensi dapat langsung kita bedakan antar zatnya. Contohnya yaitu campuran air dan juga tanah. Apabila kita mencampurkan tanah ke dalam air, kita bisa langsung dapat membedakan antara partikel air dan juga partikel tanahnya. Selanjutnya yaitu struktur materi. Struktur materi adalah gambaran bagaimana atom-atom penyusun materi tersebut saling berikatan. Nah, gabungan dari atom-atom yang saling berikatan tersebut disebut dengan molekul. Atom-atom bisa saling berikatan karena adanya kecocokan antara satu zat dengan zat lainnya. Molekul dibagi menjadi dua, yaitu molekul unsur dan juga molekul senyawa. Molekul unsur adalah atom penyusunnya sejenis. Contohnya H2, O2, Cl2, di mana masing-masing atomnya tersusun dari atom yang sama. Selanjutnya yaitu
yaitu molekul senyawa, yaitu atom penyusunnya berbeda jenis. Contohnya CO2, H2O, dan NaCl atau garam dapur. Apabila terdapat perbedaan struktur, maka akan membedakan pula sifat dari materi tersebut. Contohnya adalah intan dan grafit. Pada intan dan grafit, walaupun sama-sama tersusun dari atom karbon, jika strukturnya berbeda, maka sifatnya juga akan berbeda. Kita lihat struktur pada intan. Pada intan, satu atom karbonnya mengikat 4 atom karbon lainnya, sehingga menyebabkan strukturnya berbentuk tetrahedral. Bentuknya tetrahedral. Sementara pada grafit, satu atom karbonnya mengikat 3 atom lain. Satu atom karbonnya mengikat 3 atom lain. Sehingga bentuk dari grafit itu heksagonal. Nah, perbedaan struktur inilah yang akan membuat sifatnya menjadi berbeda. Jika pada sifat intan itu kuat atau kokoh sehingga bisa digunakan untuk memotong kaca, maka pada grafit itu sifatnya adalah rapuh. Selanjutnya adalah perubahan materi. Perubahan materi dibedakan menjadi 2, yaitu perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dan bersifat reversibel. Reversibel itu adalah bisa kembali ke bentuknya semula. Contohnya adalah es yang mencair. Apabila es sudah mencair, ketika kamu masukkan lagi ke dalam kulkas, maka dia akan kembali menjadi bentuk es kembali. Lalu, pada perubahan kimia atau biasa disebut dengan reaksi kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dan sifatnya irreversibel atau tidak bisa kembali ke bentuknya semula. Contohnya, kayu yang dibakar menjadi abu. Ketika kayu sudah dibakar menjadi abu, maka dia akan menghasilkan zat baru, yaitu abu. Dan sifatnya tidak bisa lagi kembali ke bentuk semula. Kalau dia sudah menjadi abu, maka tidak akan bisa kembali lagi menjadi sebuah kayu. Nah, dalam proses perubahan materi akan selalu ada energi yang menyertai perubahan tersebut. Contoh sederhananya adalah ketika kita bernapas. Nah, pada saat kita bernapas akan terjadi perubahan energi yang dibuktikan dari udara yang sedikit hangat pada hidung kita. Coba kita tempelkan jari kita ke depan hidung dan juga bernapas. Maka akan ada perubahan suhu yang sedikit hangat. Nah, perubahan suhu yang sedikit hangat inilah yang membuktikan bahwa adanya energi yang menyertai perubahan. Segitu dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video baru aku. Dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian merasa videonya bermanfaat. Wassalamualaikum.